Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi struktur dan organisasi tubuh tumbuhan tentang organ-organ tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami yaitu Dian Sriani dengan NIM 18231026, Recha Fadli 21231026, Rizky Maulita Ananda 21231029, Septia Dwi Wahyuni 21231032, Esa Sepriani 21231039, dan saya sebagai moderator Weni Yulianti 21231108 dengan dosen pengampu Ibu Resti Fevria STP MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian akar. Akar adalah bagian pokok tumbuhan di samping dengan batang dan daun. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh pusat bumi atau get trough atau menuju air, meninggalkan udara dan cahaya. Struktur akar dibagi menjadi dua, yaitu struktur morfologi atau struktur luar dan struktur anatomi atau disebut juga dengan struktur dalam. Struktur morfologi ini dibagi menjadi 7, yaitu ada pertama, leher atau pangkal akar merupakan bagian akar yang bersambung dengan pangkal akar. Yang kedua yaitu ujung akar merupakan bagian-bagian akar termuda yang terdiri dari jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu batang akar merupakan bagian-bagian akar yang terdapat di antara leher akar dan ujung akar. Yang keempat itu cabang-cabang akar merupakan bagian yang tidak langsung bersambung dengan pangkal batang, tapi keluar dari akar pokok. Yang kelima itu serabut akar merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang keenam yaitu rambut-rambut atau buku-buku akar merupakan penonjolan sel-sel kulit luar epidermis yang sesungguhnya. Yang ketujuh yaitu tudung akar atau kaliptra merupakan bagian akar yang terletak paling ujung sebagai pelindung akar yang muda. Anatomi atau struktur dalam akar tumbuhan. Epidermis terdiri dari selapis sel yang berdinding tipis, berkutikula, dan tersusun rapat pada akar. Memiliki rambut-rambut akar yang merupakan hasil aktivitas sel dari belakang titik tumbuh. Rambut-rambut akar ini berfungsi untuk memperluas permukaan sel sehingga dapat menyerap lebih efisien. Yang kedua itu adalah korteks, terdiri dari berbagai sel tersusun berlapis-lapis. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks menempati sebagian besar akar tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada endodermis, terletak di sebelah dalam korteks. Endodermis berupa selapis sel yang tersusun rapat antar ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus. Deretan sel endodermis, penebalan gabusnya dinamakan pita kapsai. Melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal, disebut sel penerus air. Endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Selanjutnya yaitu adalah stele. Stele atau silinder pusat akar merupakan bagian terdalam dari akar, terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Akar tumbuhan ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu berbentuk seperti serabut, bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama. Semua bagian akan keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, seperti jagung dan padi. Yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang memiliki tumbuhan berkeping dua, dikotil, misalnya jeruk dan kacang-kacangan. Tumbuhan tertentu terdapat akar-akar khusus. Berikut adalah akar-akar khusus yang memiliki sifat dan tugas khusus. Yang pertama yaitu ada akar gantung. Akar ini tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara, tumbuh ke arah tanah. Contohnya adalah akar pohon beringin. Yang kedua yaitu akar pelekat. Akar ini tumbuh di sepanjang batang. Akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain atau tembok, misalnya akar lada atau akar sirih. Yang ketiga yaitu akar tunjang. Akar ini tumbuh di bagian bawah akar
ke segala arah. Akar tersebut seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah, misalnya akar pohon bakau atau pandan. Yang keempat itu akar nafas. Akar nafas tumbuh gerak tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas banyak memiliki celah atau jalan masuk udara, misalnya akar pohon kayu api. Fungsi akar. Akar memiliki 4 fungsi. Fungsi pertama yaitu untuk melekatkan tumbuhan pada media tanah, karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos tanah. Yang kedua itu menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan, seperti pada ubi, kentang, wortel, dan lain-lain. Yang keempat itu pada tumbuhan tertentu, seperti bakau, berperan untuk pernapasan. Selanjutnya yaitu organ tumbuhan batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan yang sangat penting di samping daun dan juga akar. Batang adalah organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Yang pertama, struktur batang. Secara umum, struktur batang terbagi menjadi dua, yaitu struktur morfologi atau struktur luar dan anatomi atau struktur dalam. Struktur morfologi batang. Morfologi pada batang ada bermacam-macam, tergantung pada perbedaan jenis batang itu sendiri. Secara umum, berdasarkan keadaan batang, tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, batang tumbuhan herba, dan yang kedua, batang tumbuhan berkayu. Batang tumbuhan herba adalah batang yang umumnya lunak, berwarna hijau, tidak berkayu, dan berumur relatif pendek. Contoh dari tumbuhan ini adalah tumbuhan kangkung. Selanjutnya ada batang tumbuhan berkayu. Umumnya keras, panjang, dan umur relatif panjang. Tumbuhan berkayu ini contohnya seperti pada tumbuhan dikotil, yaitu mangga, jeruk, dan lain-lain. Anatomi batang. Secara umum, batang terdiri atas 3 bagian penting, yaitu epidermis, kortek, dan juga stele. Epidermis merupakan jaringan terluar batang yang berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Kedua ada kortek. Kortek merupakan jaringan yang tepat berada di bawah epidermis. Kortek ini terdiri atas sel-sel parenkim dan juga sel-sel kolenkim. Selanjutnya ada stele atau silinder pusat. Stele ini merupakan jaringan tumbuhan yang terletak tepat di bawah kortek. Di dalam stele ini terdapat jaringan-jaringan lain seperti perikambium atau perisakel, kemudian ada empulur, dan juga ada berkas pengangkut atau berkas vaskuler. Secara umum, berkas vaskuler ini terbagi menjadi dua, ada xilem dan juga ada floem. Xilem merupakan berkas pengangkut yang bertugas untuk mengangkut hasil nutrisi yang telah didapat oleh akar menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Sementara floem adalah berkas pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tumbuhan. Batang terbagi menjadi dua jenis, yaitu batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Ada perbedaan signifikan antara batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Di antaranya adalah, yang pertama, pada batang tumbuhan dikotil, batangnya bercabang-cabang, sementara pada batang monokotil, batangnya berbentuk lurus. Yang kedua, pada tumbuhan dikotil, batangnya memiliki kambium, sehingga batangnya bisa membesar. Sementara pada tumbuhan monokotil, batangnya tidak memiliki kambium, sehingga batangnya tidak dapat membesar. Ketiga, pada tumbuhan dikotil, pembuluh angkut letaknya terdapat dengan membentuk lingkaran. Sementara pada tumbuhan monokotil, pembuluh angkutnya tersebar di seluruh permukaan batang. Contoh tumbuhan dikotil ini yaitu mangga, durian, rambutan, dan lain-lain. Contoh tumbuhan monokotil ini seperti jagung, kemudian kelapa, dan lain-lain. Fungsi batang. Yang pertama, mendukung bagian-bagian pada tumbuhan, yakni daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, merupakan suatu jalur transportasi antara air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang ketiga, membantu suatu proses pernapasan, dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke lentisel.
Selanjutnya, tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah. Yang kelima, sebagai penopang tumbuhan. Yang keenam, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan menggunakan metode pencangkokan. Selanjutnya adalah arah tumbuh batang. Secara umum, batang bisa mengalami arah tumbuh yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tegak lurus. Tegak lurus ini contohnya dimiliki oleh tumbuhan pepaya. Selanjutnya ada menggantung. Contohnya dimiliki oleh tumbuhan anggrek, dan ada berbaring, contohnya seperti pada tumbuhan semangka, menjalar, contohnya seperti ubi jalar, serong ke atas, contohnya seperti tanah kacang, dan memanjat atau mengangguk, seperti pada bunga matahari. Selanjutnya, daun. Morfologi atau struktur luar daun. Daun umumnya berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan oleh kandungan kloroplas di dalam sel-sel daun. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau zat hijau daun. Struktur morfologi daun adalah 1. Upih atau pelepah daun, merupakan bagian daun yang melekat atau memeluk batang. Pelepah daun berfungsi sebagai yang pertama, pelindung kuncup muda seperti terdapat pada tanaman tebu, kunyit, dan lempuyang. Yang kedua, menguatkan batang tanaman. Struktur morfologi yang selanjutnya yaitu tangkai daun atau petiolus, merupakan bagian daun mendukung helaiannya dan bertugas menempatkan helaian daun sedemikian rupa untuk mendapatkan cahaya matahari, umumnya berbentuk silinder. Yang ketiga, helaian daun atau lamina. Bentuk dan ukuran helaian daun bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhan. Secara morfologi, pada umumnya daun memiliki bagian-bagian helaian daun atau lamina dan tangkai daun atau petiolus. Daun yang memiliki ketiga bagian daun yaitu helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun disebut daun sempurna atau daun lengkap, misalnya pada daun pisang dan daun talas. Daun yang tidak memiliki satu atau lebih bagian daun disebut daun tidak sempurna atau daun tidak lengkap, misalnya pada daun jambu dan daun mangga. Berdasarkan jumlah helai pada tangkai daun, daun dibagi menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Ada berbagai macam bentuk daun. Bentuk daun dipengaruhi oleh bentuk susunan tulang daun. Bentuk susunan tulang daun meliputi A. Tulang daun menyirip, B. Tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. C. Tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Yang D. Tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Selanjutnya, anatomi atau struktur dalam daun. Seperti halnya dengan akar dan batang, daun juga terdiri dari 3 sistem jaringan. Helaian daun atau lamina terdiri dari selapis epidermis pelindung, bagian jaringan dasar parenkim yang disebut mesofil, dan berkas vaskuler atau jaringan pengangkut. Yang A. Jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar pada lapisan atas dan bawah. Yang B. Jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan tiang tersusun dari sel-sel yang memanjang dalam posisi tegak dan berisi banyak kloroplas. Yang C. Jaringan bunga karang atau jaringan spons, merupakan lapisan sel-sel yang tidak teratur. Banyak rongga udara dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Yang D. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun membentuk suatu sistem pencabangan seperti jaringan yang kompleks, disebut tulang daun. Fungsi daun. Daun merupakan organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, transpirasi, dan sebagai alat pernapasan. Pada beberapa jenis tumbuhan, daun berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Bunga. Bunga merupakan modifikasi suatu tunas, batang, dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya berdasarkan ketetapan tumbuhan. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan. Adapun ciri-ciri dari bunga, yang pertama yaitu mempunyai warna yang khas, unik, dan menarik. Yang kedua, memiliki aroma yang khas yang berbau harum. Yang ketiga, bunga memiliki bentuk yang beragam antara bunga yang satu dengan bunga yang lainnya. Sebagian besar bunga memiliki madu. Adapun struktur bunga, yaitu yang pertama morfologi bunga atau struktur luar bunga. Adapun bunga tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar yang berwarna hijau seperti daun. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota bunga pada saat kuncup. Yang kedua, mahkota bunga.
merupakan bagian yang paling menonjol, yang mudah dikenali dan berwarna menarik. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan dengan menarik perhatian serangga-serangga agar hinggap. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Yang ketiga, kepala putik. Kepala putik merupakan alat reproduksi bunga betina. Bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga. Yang keempat yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Bagian ini berfungsi menyangga kepala putik agar berdiri tegak. Yang kelima yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter dan atau kepala sari untuk menyimpan serbuk dan polen yang untuk penyerbukan. Yang keenam yaitu bakal biji. Bakal biji ini sering ditemukan pada tumbuhan yang berbiji. Pada bunga, bakal biji berfungsi sebagai pelindung sel telur dan menjadi empat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Yang ketujuh yaitu bakal buah. Bagian ini memiliki fungsi yang penting. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dengan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Yang kedelapan yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan bagian tempat melekatnya mahkota bunga, antara lain agar tetap berada di posisinya meskipun terkena teparan angin. Yang kesembilan yaitu daun pelindung. Daun pelindung ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya kuncup bunga. Ia terletak pada dasar rangkai bunga. Yang ke-10 yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai tempat penghubung antara bunga dengan ranting. Fungsi dari bunga. Mahkota bunga yang warnanya indah dapat menarik perhatian serangga, misalnya kupu-kupu, belalang, dan yang lain. Akibat tanpa disengaja, kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Materi tentang buah, yaitu fungsi buah berfungsi untuk membungkus, untuk melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, agar dapat menyediakan cadangan makanan pada saat proses perkecambahan. Yang ketiga, sebagai sumber gizi yang akan dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Dalam bentuk buah tertutup atau semu dapat digolongkan menjadi yang pertama buah tertutup tunggal, yaitu pembentukan buah terjadi antara satu bunga dengan satu bakal bunga. Contohnya tangkai bunga yang terdapat pada buah jambu monyet. Yang kedua, buah tertutup majemuk. Pembentukan buah yang terjadi dari bunga majemuk di mana bentuknya dari akar akan terlihat seperti satu buah saja, padahal di dalamnya terdapat banyak sekali daging buah. Contohnya buah nangka. Yang ketiga, buah tertutup ganda, yaitu pembentukan buahnya terjadi antara banyak bunga dengan banyak bakal buah. Contohnya buah arbel. Buah telanjang tunggal, yaitu pembentukan buah yang terjadi antara satu bunga dengan satu bakal buah. Contohnya buah mangga yang memiliki satu ruangan dengan satu biji buah. Yang kedua, buah telanjang ganda, yaitu pembentukan buah yang terjadi antara satu bunga dengan bakal buah. Contohnya buah cempaka. Selanjutnya yaitu buah telanjang majemuk, yaitu pembentukan buah yang terjadi dari buah bunga majemuk yang masing-masing sebagai pendukung satu bakal buah, tetapi pada saat bakal buah tersebut menjadi buah, maka bunga majemuk akan tetap ikut serta di dalam perkembangannya. Contohnya buah pandan.